Dugaan kasus suap operasi tangkap tangan KPK atas Irman Guzman kembali membuka mata publik betapa riskan pelaksanaan tugas dan pengaruh seorang pejabat negara. Badan Kehormatan telah mencopot Irman Guzman sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD pasca KPK menetapkan Irman Guzman sebagai tersangka. Lantas, apakah penghasilan seorang Ketua DPD dirasa kurang sehingga diduga tergoda suap? Seperti apa sesungguhnya lingkaran importasi gula di Indonesia? Gula goda Irman Guzman. Saya ulas sebelengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu ini memang sejak akhir pekan lalu ramai sekali ya ketika pertama kali kita menyaksikan bahwa KPK mengumumkan ada operasi tangkap tangan terhadap Ketua DPD. Kita semua menghela nafas sebentar karena ternyata lagi-lagi pejabat negara tertangkap tangan lagi kali ini dengan dugaan kasus suap. Kita masih menggunakan kata dugaan karena pengadilan belum dimulai, vonis hakim juga belum dijatuhkan, jadi kita selalu menggunakan kata dugaan. Kita lihat, tapi bila kita melihat bagaimana kasus ini secara keseluruhan, penokohan seorang Irman Guzman sebagai Ketua DPD menarik untuk kita tilik. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan pejabat negara? Bukankah negara mengalokasikan dana, menggaji mereka untuk melayani publik? Bukankah uang-uang yang mereka dapatkan adalah uang rakyat yang memang harusnya bisa mereka pertanggungjawabkan? Kita mulai dari gaji Ketua DPD kali ini. Berapa sebenarnya yang diterima oleh seorang Ketua DPD setiap bulan? Saya ajak Anda, ini datanya. Untuk gaji pokok sendiri, menurut data dari Kementerian Keuangan itu mencapai 25,18 juta rupiah. Itu hanya untuk gaji pokok. Kemudian selanjutnya untuk tunjangan itu mencapai 37,7 juta rupiah. Lantas secara total dalam bulanan berapa sesungguhnya yang diterima seorang Ketua DPD? 62,88 juta rupiah per bulan. Banyak ya, hampir 63 juta per bulan loh. Per bulan. Dengan angka ini, harusnya rakyat berharap sebagai perwakilan daerah, sebagai Ketua DPD, mereka bisa menyuarakan apa-apa yang harusnya memang diselesaikan oleh negara dengan anggaran tersebut. Tentunya dengan survei-survei yang mereka lakukan langsung ke konstituen ataupun juga dalam hal ini ke daerah-daerah yang mereka wakili. Dan sebagai informasi juga, setiap tahunnya masing-masing anggota DPD menyedot dana APBN hingga 2,5 miliar rupiah. Bila dikalikan dengan 132 anggota DPD selama 5 tahun. Dan jumlahnya sangat besar. Komponen pendapatan anggota DPD, gaji bulanannya itu sekitar 62. Kalau rata-rata untuk anggota itu sekitar 70 juta. Tapi dalam hal ini ketua 62 juta. Tapi itu belum termasuk lagi biaya dapat penghasilan lain-lain. Jatah reses 4 kali dalam setahun. Anggarannya itu sekitar 300 juta rupiah setiap reses. 4 kali loh. Lalu kemudian setiap bulan mereka bisa pulang ke dapil dengan SPPD-nya 24 juta. Jadi ada lagi loh, plus-plusnya itu banyak gitu. Kemudian ada juga kita lihat forum grup diskusi 4 kali itu dijatah berapa? 35 juta. Ada lagi gitu. Dan kemudian juga ada kunjungan kerja ke luar negeri 2 kali setahun dengan jatah 150 juta. Jadi ada plus lagi ya. Sampai nggak muat loh plasma saya karena banyak banget plus-plusnya ya. Jauh ya kalau misalnya kalau kita karyawan biasa kan gaji paling ya itu aja ya, nggak banyak plus-plusnya ya. Tapi kali ini kita lihat mereka tuh kalau pulang kunjungan kerja itu bisa dapatnya 75 juta lagi loh kalau kunjungan kerja ke luar negeri. Enak ya. Tertarik Anda menjadi anggota DPD? Enak loh, banyak banget tuh. 62 juta tambah 35 juta, 24 juta. Kemudian ada masa reses, kemudian ini ada kunjungan ke luar negeri, udah jalan-jalan, foto-foto, selfie, dapat uang lagi 75 juta. Enak kan? Ya, tapi kita berharap bukan enaknya, tapi sebuah tanggung jawab sesungguhnya. Bahwa dalam penghasilan yang mereka dapatkan itu mengandung sebuah value, sebuah filosofi yang sangat berat. Yang harusnya ketika mereka disumpah, mereka paham untuk apa rakyat menggaji mereka. Untuk apa negara mengalokasikan dana kepada mereka? Bukankah itu untuk sesuatu yang kita harapkan lebih positif, memperbaiki, utamanya dalam hal ini DPD adalah masing-masing daerah. Kita anggap saja pemerataan ekonomi saja itu masih sangat jauh di tiap daerah. Harusnya memang DPD itu bisa bekerja lebih maksimal. Saya ingin kembali sedikit ke sini karena kita tahu pada awal tahun sempat ada wacana untuk membubarkan DPD. Mengapa? Karena dianggap efektivitasnya kurang. Efektivitas dianggap sangat minim. Tapi kemudian
dari DPD mendapat perlawanan? Tidak dong. Kita kan juga bekerja untuk masing-masing. Ketika DPR mewakili rakyat, kita mewakili daerah misalnya. Ketika itu memang kita menganggap mengapa DPD ingin dibubarkan ya. Tapi ternyata hingga saat ini DPD masih ada. Sehingga akhirnya momentum penangkapan Irman Guzman pun terjadi pada akhir pekan lalu. Apakah ini kemudian melegitimasi wacana untuk membubarkan DPD? Kita masih menunggu waktu. Lalu saya ingin spesifik profiling ke Irman Guzman. Siapa sesungguhnya Irman Guzman? Tentunya karena ini program ekonomi bisnis, kita lebih khusus ke ekonomi. Berapa sih pendapatan atau kekayaan Irman Guzman? Kita lihat. Untuk surat berharga dalam hal ini misalnya ini pasti bicara mengenai investasi ya. Kalau surat berharga kita nggak terbaca juga sih ya. Oke, pokoknya surat berharga itu terkait investasi itu dia punya pada tahun 2014 14,9 miliar rupiah. Lalu selanjutnya giro yang dia punya, giro itu bisa dua. Jadi bisa dalam rupiah, bisa juga dalam falas, dalam hal ini dolar Amerika misalnya. 40 ribu lebih dalam dolar Amerika, kemudian 7,1 miliar dalam rupiah. Lalu kita lihat bagaimana harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak itu misalnya tanah yang dia punya, gedung. Ya, kita kan tahu ya kalau anggota dewan itu biasa punya investasi properti. Nah, itu masuk ke harta tidak bergerak. Dia punya senilainya 6,5 miliar rupiah. Lalu kemudian harta tidak bergerak itu seperti apa? Misalnya emas ya, itu dia bisa dia kemudian juga mobil misalnya, alat transportasi yang dia punya itu masuk ke harta bergerak, itu 3,2 miliar rupiah. Lalu secara total bila kita bandingkan dengan laporan harta kekayaan dilaporkan oleh Irman Guzman dari Komisi Pemberantasan Korupsi, ini mengalami peningkatan meskipun tidak begitu banyak. Kita lihat pada tahun 2009 itu mencapai 31,8 miliar rupiah, naik tipis itu menjadi 31,9 miliar rupiah. Kalau Anda punya uang segini banyak, Anda merasa cukup? Belum tentu. Karena dalam konsep ekonomi, ada sebuah konsep yang disebutkan yaitu the more is better. Tapi itu bisa menjadi juga hal yang negatif kalau Anda kemudian mengartikannya dengan hal-hal seperti yang ya dugaan-dugaan suap dan lain sebagainya. Lalu kita lihat, kita bergeser mengenai gula. Jadi kita lebih ke kontennya. Karena diduga ini ada kaitannya suap untuk importasi gula. Kita bicara dulu mengenai tren impor gula. Kita ambil data tahun 2015 dari kementerian dan ini merefleksikan rata-rata siklus untuk kebutuhan gula impor itu seperti apa. Kita lihat memang ini mengalami siklus ya dan cenderung mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Kita lihat terakhir pada Desember ada 117 juta dolar Amerika, itu pada sepanjang semester 2 itu mengalami kenaikan. Ini memang sangat berpengaruh ya, misalnya dengan masa ataupun juga periode giling dan lain sebagainya itu sangat terpengaruh. Dan kita lihat mengapa impor gula terjadi, kita catat mengenai gula ini. Menurut catatan Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia ataupun AGRI misalnya, kita ambil contoh statement mereka, tahun lalu saja kebutuhan gula nasional itu sekitar 6 juta ton atau setara dengan, jadi kalau gula yang kita konsumsi itu diawali dengan raw sugar ataupun gula mentah, itu setara dengan 6,38 ton gula mentah. Namun produksi dalam negeri hanya mampu memproduksi 2,47 juta ton. Maka kita kurangilah ini 6,38, oke, kita kurangi dengan 2,4 juta ton. Maka akan ada hasil sekitar 3,53 juta ton. 3,53 juta ton ini kemana? Dibutuhkan ke siapa ini? Ya untuk kita, untuk memenuhi ini loh Bu, ibu-ibu tiap hari kalau buat teh manis kan butuh gula. Atau ibu-ibu kalau misalnya mau masak apapun ataupun juga restoran juga butuh gula. Tidak hanya itu, ada juga nanti untuk gula industri yang dikenal dengan gula rafinasi. Jadi memenuhi kebutuhan domestik, kita kan kalau ekonomi bicara supply dan demand ya. Jadi ketika demandnya itu sangat tinggi, yaitu misalnya sekitar segini nih, 6,38 juta ton. Kemudian supply, pemerintah hanya bisa supply produksi 2,47 juta ton. Defisit inilah kemudian yang membuka celah impor. Impor dalam bentuk raw sugar sendiri itu berasal dari beberapa negara seperti Brazil, Australia, dan juga Thailand. Selain itu, produsen utama raw sugar di dunia juga ada Amerika Serikat, India, Uni Eropa, Kuba, dan Afrika Selatan. Jadi terkait dengan konteks demand dan supply untuk gula sendiri yang menjadi pertanyaan kemudian, dalam sejarah Indonesia kita pernah sangat populer sebagai produsen beberapa komoditas. Saya rasa termasuk gula. Kita punya PT perkebunan hingga belasan bahkan. Mereka harusnya, kalau kita belum bicara banyak yang sedang obral lahan-lahan PTP ya,
itu harusnya bisa membuat sebuah produksi yang lebih baik. Harusnya bisa dipompa produksinya untuk memenuhi ini loh. 6,38 juta ton ini gitu loh. Tidak selamanya impor itu adalah haram, tapi alangkah baiknya kalau melihat angka ini kita sudah kelebihan lebih banyak impornya. Artinya apa? Rapuh supply gula nasional kita. Ketika nanti kita tidak bisa punya bargaining position sebagai sebuah negara. Tapi kalau kita punya produksi yang lebih baik, lebih besar dibandingkan impor, paling tidak kita tidak ketakutan kalau ada kejadian tertentu atau misalnya secara hubungan politik ekonomi dengan negara-negara seperti Brasil, misalnya Thailand, kita lebih bisa angkat kepala karena kita punya produksi dalam hal gula ya, dalam hal importasi gula karena kita bisa produksi. Dan kita lihat beberapa BUMN mendapatkan jatah impor memang. RNI misalnya mendapatkan jatah impor 16.000 ton, meskipun awalnya adalah 100.000 ton. Kemudian sebanyak 10.000 ton diolah di PT PG Raja Wali, jadi ada PG Krebet dan juga PG Rejo Agung, sedangkan 6.000 ton di PT PG Raja Wali 2 dan lain-lain ya, jadi banyak sekali. Dan kita lihat 98.000 ton selebihnya merupakan jatah dari PTP, ini yang ingin saya bahas tadi. PTP, ada 4 PTP yang mendapat, yaitu PTP 9, PTPN 9, kemudian PTPN 10, PTPN 11, dan kemudian PTPN 12. Banyak ya, nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Tapi yang pasti nanti gula-gula yang diimpor ini itu tidak hanya melulu untuk konsumen rumah tangga seperti saya, seperti Anda, seperti kita semua, tapi juga untuk industri. Untuk industri mana? Makanan minuman itu loh Bu. Minuman-minuman yang kita suka beli, minuman jadi, itu mereka perlu gula, namanya gula rafinasi. Atau misalnya juga kita lihat selain gula rafinasi, kita lihat juga gula itu biasanya bisa diolah juga untuk farmasi. Jadi farmasi juga membutuhkan gula loh Bu. Namanya gula rafinasi. Jadi itu yang harusnya pemerintah prioritaskan. Ini yang akan spesifik kita bahas. Kuota impor gula 2016. Ini adalah keputusan Menteri Perdagangan per Mei 2016. Rini Sumarno dalam hal ini sebagai Menteri BUMN menjelaskan jatah RNI dan PTP itu dikurangi ya. Karena menyesuaikan dengan kapasitas giling sampai akhir 2016. Jadi ada namanya kapasitas giling. Jadi kapasitas giling ini menjadi salah satu pertimbangan mengapa dari total yaitu 381. Jadi total kuota impor 2016 itu adalah 381.000 ton. Itu untuk memenuhi defisit yang nggak bisa diproduksi gitu. Dan kapasitas giling ini menjadi alasan mengapa akhirnya harusnya 114.000 ton itu dibagi-bagi. Ada RNI, kemudian ini ada RNI juga ya yang mendapat jatah. Kemudian ada PTP 10, PTP 11, PTP 9, 10, 11, 12. Hitung aja sampai ribet. Ya, baik. Ini adalah jatah-jatah yang seharusnya dimiliki oleh BUMN yang tadi saya sebutkan. Kemudian mengapa sisanya dialihkan ke Bulog 267.000 ton oleh Bulog? Karena yaitu tadi kapasitas giling. Lalu yang dipermasalahkan kita kaitkan dalam konteks Irman Guzman yang mana? Yang ini loh. Yang Bulog. Yang disebutkan CVSB, yang kemudian disebut sebagai Semesta Berjaya tersebut, itu loh, ini loh yang, jadi rebutan ini loh, rebutan jatah apa? Rebutan jatah untuk impor meskipun si Bulog bilang, oh bukan, SB itu hanya distributor. Dan menjadi pertanyaan kemudian, kalau hanya distributor PT SB, mengapa dia mau dugaan kita membayar seorang ketua DPD yang berasal dari daerah yang sama tempat dia berasal, yaitu Irman Guzman, untuk apa tujuannya? Apa mungkin untuk menaikkan statusnya dari distributor menjadi impor? Kan kita juga tidak tahu. Jadi itu akan terbuka nanti di pengadilan. Apa sebenarnya yang terjadi meskipun Bulog mengelak, kemudian akhirnya menyatakan kami sudah menyetop aktivitas dari PT SB sebagai distributor. Tapi yang menarik juga ya, ini pernak-pernik ya, saya terlepas dari hal ini bahwa sebenarnya si Tanto ataupun juga pengusaha ya yang disebutkan diduga menyuap dari Irman Guzman tersebut sesungguhnya juga seharusnya terdakwa loh di Pengadilan Negeri Padang. Dia itu sebenarnya tahanan kota, jadi tidak boleh keluar dari kota Padang. Tapi hebatnya negara kita, seorang tahanan kota pun bisa melalang buana, bisa sampai ke Jakarta, bahkan tertangkap tangan di rumah pejabat negara, rumah dinas pula. Rumah dinas Anda bayangkan, rumah yang dibangun dengan uang rakyat. Kemudian itu adalah fasilitas untuk betapa seorang pejabat negara itu dihormati di situ.
Ya malah di situ pula ya ketahuannya dan tertangkap tangan lagi versi KPK. Baik, tapi lepas dari itu bahwa kuota impor ini, gula itu memang manis ya. Seperti ada gula, ada semut ya, ada pepatah yang mengatakan. Tapi begini loh, impor gula itu emang menjadi salah satu celah untuk siapapun bermain. Dalam hal ini saya menarik, saya membaca beberapa artikel, tapi dalam hal ini saya melihat bahwa momentum tertangkapnya Irman Guzman dengan dugaan suap impor gula, importasi gula harusnya menjadi sebuah momentum penting karena selama ini spesifik ke Bulog misalnya. Bulog itu saat ini sudah memiliki sekitar 37 atau 57 rekanan untuk mereka mendistribusikan gula impor. Tapi menurut KPPU hal tersebut tidak dilakukan dengan cara tender terbuka. Harusnya ini menjadi momentum paling baik Bulog untuk melakukan tender yang lebih terbuka dan transparan sehingga hal-hal remeh-temeh, hal-hal dagang pengaruh, dagang kekuasaan seperti ini bisa kita minimalisir. Sehingga gula kembali ke kitohnya untuk memenuhi kebutuhan nasional dan PTP, dalam hal ini PTP-PTP yang banyak ini, kemudian juga RNI, kan mereka punya lahan. Bukankah mereka memang tugasnya adalah untuk memproduksi, mengapa sekarang jadi importir? Mengapa mereka tidak memompa produktivitasnya saja dibandingkan memilih menjadi importir? Negara ini harus tetap menjalankan fungsi masing-masing BUMN, pejabat negara di titik dia berada. Agar tidak ada lagi yang memperdagangkan pengaruh ataupun juga kekuasaan atas nama kepentingan rakyat.